want you, man. Don't move. Absolutely. Listen to me. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan baik-baik aja ya. Selamat datang di channel Cari Film, tempatnya kamu semua bisa duduk anteng terus rebahan buat nonton alur cerita film yang akan dibahas kali ini. Rush Hour, film yang dirilis pada tahun 1998. Wow, jadul sekali ya. Tapi film ini jujur aja ya, keren banget di masanya, apalagi diperanin sama Jackie Chan yang berduet dengan Chris Tucker menyelamatkan anak dari konsulat negara Hong Kong yang diculik para penjahat di Amerika. Biar nggak penasaran sama ceritanya, langsung kita bahas alur ceritanya aja bro. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang polisi Hong Kong bernama Lee yang akan menggerebek sebuah kapal yang mau menyelundupkan artefak-artefak bersejarah peninggalan Cina. Lee bertanya di mana lokasi Juntao alias pemimpin dari penyelundupan ini kepada Sang, anak buah Juntao. Namun sayangnya Sang berhasil melarikan diri dari pengejaran Lee. Kemudian scene beralih kepada sebuah acara atas pengangkatan seorang pria bernama Han karena telah diangkat untuk menjadi konsulat di negara Amerika Serikat. Dan yang memimpin acara ini adalah Thomas. Tidak lama kemudian Lee datang dan memberitahukan atas keberhasilannya merebut kembali artefak yang sudah dicuri oleh geng mafia Juntao. Hong Kong forever. Forever. Lalu Lee bertemu dengan anaknya Han yang bernama Soyoung. Lee memberikan sebuah kalung kepada Soyoung dan meyakinkannya bahwa dia akan betah ketika nanti tinggal di Amerika. 谢谢。 2 bulan kemudian berpindah di Amerika, kita dikenalkan oleh pria yang sangat aktif ketika berbicara bernama Carter. Carter di sini sedang melakukan transaksi jual beli bom dengan pria bernama Cliff. Tetapi sayangnya mereka dipergoki oleh 2 polisi yang sedang lewat karena curiga dengan gelagat mereka. What's wrong, Just do officer? it now. Carter ini ternyata adalah polisi yang sedang menyamar. Ia berusaha memberikan isyarat kepada 2 polisi tersebut, tapi sayangnya Cliff berhasil kabur meskipun pada akhirnya digagalkan oleh Carter dengan menembaki bagasi mobilnya yang berisi bom tersebut. I'm LAPD. You under arrest. Kemudian scene berpindah ke tempat tinggal konsul Han di Los Angeles saat ini. Soo-young berpamitan kepada ayahnya untuk berangkat sekolah. Dan dalam perjalanan menuju sekolah, tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh mobil polisi. Di dalamnya ternyata ada Sang yang menyamar, lalu kemudian dia dan komplotannya menculik Soo-young. Tak lama kemudian Han ditemui oleh 2 anggota FBI bernama Warren dan Whitney yang mengabarkan bahwa anaknya telah diculik. Han kemudian mengabarkan Lee untuk membantu FBI menyelamatkan Soo-young. Namun ternyata Warren dan Whitney tidak suka jika Lee ikut dalam menyelesaikan kasus ini. Maka dari itu ia berencana meminta seseorang dari kepolisian untuk membuat Lee agar tidak bisa bertemu dengan Han. What do you suggest? Might as well be LAPD. Lalu di tempat lain, Carter yang sedang membanggakan hasil kerjanya kepada teman-temannya ternyata mendapatkan info dari Johnson bahwa dia justru akan diskors karena sudah mengacaukan misi penyamarannya. Namun beruntungnya justru atasannya meminta dia untuk membantu FBI menyelesaikan kasus yang sedang mereka hadapi. They over exaggerate. You know how the paper is. They just want a story. Got a call from the FBI. You did a good job. Stop lying. Appreciate it. You are going to the show. Tetapi ketika datang dengan gaya coolnya ke tempat konsul Han, Carter akhirnya mengetahui bahwa FBI menugaskannya untuk mengawal dan mengalihkan Lee agar tidak bisa bertemu dengan konsul Han. Dan tentu hal itu pun ngebuat dia ngedumel-dumel gak jelas. Whoa,
What the hell I supposed to do with him? Take him to the zoo? We want to make a good impression, Carter. This is bullshit. Ketika Lee sampai, dia sama sekali tidak menjawab omongan Carter yang membuat Carter berpikir bahwa Lee tidak bisa berbahasa Inggris. Carter kemudian mengajak Lee ke Chinatown untuk mengulur waktu. Namun Carter di sini tetap berusaha mencari info soal penculikan anak kecil kepada salah satu informan yang dia kenal di sana. Tapi ketika dia membalikan badan, ternyata Lee sudah menghilang dari sana. Ternyata Lee naik ke mobil tingkat yang kemudian dikejar oleh Carter. Tapi waktu Carter sudah naik, Lee justru kabur dengan bergelantungan di tiang penunjuk jalan ketika Carter sedang lengah. Kemudian terjadi kejar-kejaran antara mereka berdua dengan Carter membegal sebuah motor dari pemotor yang lewat hingga akhirnya FBI, I need this motorcycle. Wait, man. Get up. Don't move. I'm policeman. I'm just showing him how to take a gun from a suspect. Tak disangka-sangka ternyata Lee bisa berbahasa Inggris, namun dia terlanjur kesal karena Carter sudah berasumsi duluan bahwa dia tidak bisa berbicara dengan bahasa Inggris. Kemudian Carter mengajak Lee ke dalam sebuah tempat di mana Carter berusaha mencari info tentang penculikan seorang gadis kecil. Is this weed? What? Where? The little girl. What little girl? The little Chinese girl. Setelah menyuruh Lee keluar, ternyata orang tersebut adalah saudara dari Carter sendiri. Dan di luar, Lee yang berusaha SKSD justru harus mendapat masalah karena dianggap rasis oleh orang-orang di sana. I'm just schooling that rookie, man, showing him the ropes. What's up, man? What did you just say? Please. I said I don't want trouble. Setelah kejadian itu, Lee sudah mulai tidak sabar dan meminta Carter untuk mengantarnya menemui konsul Han. Namun Carter justru malah memborgol Lee dan ngeloyor gitu aja untuk membeli makanan. I got you a beef and bean burrito. Lee yang kabur ternyata kini sudah sampai di rumah kediaman konsul Han. Namun Warren meminta anggotanya untuk menahannya agar tidak bisa masuk ke dalam. Why don't you tell us why you need to see the consul? It's about his daughter Su Yang. Hands above your head. Namun Lee yang cekatan tentu dengan mudahnya bisa melewati penjaga tersebut hingga akhirnya ia pun menerobos dan mengendap-endap masuk sampai bertemu dengan konsul Han. Lalu mereka semua akhirnya berkumpul, begitu juga Carter yang datang dengan menderek mobilnya untuk mendiskusikan tentang penculikan Soyoung. Carter yang mencari muka di depan konsul Han agar ikut dilibatkan dalam misi tersebut tiba-tiba mengangkat telepon yang secara kebetulan itu adalah telepon dari sang penculik. Dan dia meminta uang tebusan jika Soyoung ingin dikembalikan. The amount will be $50 million. All right, cool. $50 million, no problem. If it is successful, the girl will live. We got it. 620 South Broadway, downtown. Namun FBI berhasil melacak lokasi penculik dan langsung menurunkan pasukan untuk menangkapnya. Lee sebenarnya sudah merasa ada yang tidak beres dengan lokasi tersebut. Namun saran dia kepada Warren untuk mengeluarkan anggotanya dari sana tidak digubris sama sekali. Dan tidak lama setelahnya terjadilah kejadian ini. Ketika keadaan sedang gaduh karena ledakan tersebut, Lee melihat Sang yang mengendap-endap dan langsung mengejarnya. Kemudian terjadi adegan baku hantam di antara keduanya, tetapi ketika Carter muncul, Sang pun langsung berlari lagi. Sayangnya, Sang berhasil kabur dari kejaran mereka karena Lee dan Carter mengalami kejadian tidak beruntung seperti ini. Stop! Hey, no
Barang yang dijatuhkan oleh Sang langsung dibawa oleh Carter ke tempat Johnson dan dia meminta bantuannya untuk meneliti barang tersebut. Dan ternyata barang itu adalah remote yang bisa digunakan untuk meledakkan bom dari jarak jauh. C4. Yeah, C4. Hi. Carter kemudian menemui Cliff, orang yang dia tangkap di awal film, dan meminta Cliff untuk memberikan informasi kepadanya. Tetapi Cliff yang sangat jengkel kepadanya menolak untuk memberitahunya apapun. Namun Lee yang memohon kepada Cliff dengan menunjukkan foto Soyoung akhirnya membuat Cliff memberikan info soal pembeli bom tersebut, yaitu Juntao. His name is Juntao. I never seen him. Fujia Restaurant, Chinatown. Mereka berdua kemudian langsung menuju lokasi yang diberikan oleh Cliff dan mulai memata-matai tempat tersebut. Namun mungkin karena saking bosannya mereka berdua justru ngelakuin hal kayak begini, bro. Do it again. Like this. Di sisi lain, Konsul Han dan FBI sedang menyiapkan uang tebusan untuk Soyoung dan akan segera menuju lokasi yang dijanjikan. Carter yang melihat Sang masuk ke tempat pengintaian mereka kemudian meminta Lee untuk berjaga di luar, sedangkan dia akan berusaha masuk ke dalam dan menemui Juntao. Would you please go upstairs and tell Mr. Juntao to get his ass down here then? You don't understand, I'm Mr. Juntao's lawyer, legal advisor. Carter yang masuk ke dalam lalu bertanya kepada pelayan dan meminta untuk bertemu dengan Juntao. Hal ini tentunya membuat sang pelayan curiga lalu kemudian melaporkan hal tersebut kepada Sang. Lee yang tidak lama kemudian ikut masuk pun kini juga sudah berada dalam pengawasan mereka. Dan di sini akhirnya kita diperlihatkan siapa sebenarnya sosok di balik nama Juntao. Make sure those two don't leave. Iya, ternyata selama ini Juntao adalah Thomas. Dia kemudian meminta anak buahnya untuk menghabisi Carter dan Lee, sedangkan dia pergi dan juga memindahkan Soyoung dari sana. Namun ketika Carter sudah masuk ke dalam ruangan komplotan penjahat, dia sempat melihat Thomas dari CCTV sebelum akhirnya Carter dipukuli oleh para penjahat. What's up, man? What y'all watching? FBI, huh? Lee yang kini menyamar menjadi pelayan lalu masuk dan menolong Carter sampai ketika mereka berlari dari sana untuk menyelamatkan diri, tiba-tiba Don't worry about nothing. Jesus! Am I not surprised to find you here, Carter? Let's take a ride, gentlemen. kejadian tersebut membuat Konsul Han kecewa kepada Lee dan dia berniat untuk memulangkannya ke Hong Kong dan juga keluar dari misi penyelamatan ini. Begitu juga Carter yang diberhentikan dari misi kali ini oleh FBI. Sorry, man. Be sorry for Su Young. Lalu keesokan harinya Carter menelpon Johnson dan meminta bantuan mencari jadwal dari Konsul Han, sedangkan dia menahan Lee di bandara dan mengajaknya untuk menyelesaikan misi tersebut. Okay, Carter. What color panties you got on? What are you doing here? Come on, Lee, now get your ass up now. We got work to do. Konsul Han beserta FBI kini sudah menentukan lokasi penyerahan uang tebusan dengan Sang, yaitu malam harinya di acara pameran barang-barang bersejarah rakyat Cina. Thomas yang datang dan menemui Han juga memberikan saran kepadanya untuk tanpa ragu menyerahkan uang tebusan demi anaknya Soyoung. Pay the money. Kemudian malam harinya Konsul Han yang membuka pidato acara tersebut harus terhenti karena sangat khawatir dengan keadaan Soyoung. Dan Thomas pun langsung mengambil alih pidato pembukaan tersebut. Akan tetapi, Carter yang sadar dan pernah melihat Thomas melalui CCTV di lokasi para penjahat kemarin, kemudian membuat ulah agar para pengunjung keluar dari sana. Excuse me, ladies and gentlemen. Please exit the building as soon as possible. Do you hear what I just said? Get your shit and go out the door. Lee kemudian melihat Thomas yang mengambil remote peledak dari Sang dan akhirnya terbongkarlah sudah identitas sebenarnya dari Thomas. Juntao!
Di sela-sela perdebatan mereka, Carter kemudian berhasil menuju mobil van milik Thomas dan berhasil menyelamatkan So-young dari sana. It's okay now, okay? I'm gonna take you to your daddy, alright? Don't move. Kemudian Carter menerobos masuk menggunakan mobil van tersebut, sehingga membuat keadaan menjadi kacau yang kemudian dimanfaatkan oleh Lee untuk menyelamatkan So-young. Come on, push the button. Everybody up. Push the goddamn button. Push the goddamn button. Where you going? Lalu di sini Johnson melakukan tugas dan keahlian dia yang sebenarnya dengan menjinakkan bom yang dipasang di badan So-young. Get rid of it. Thomas yang mengetahui lokasi uang tebusan berada kemudian membawa tas yang berisikan uang tersebut, di mana Lee yang melihatnya mencoba kabur kini mengejarnya. Singkat cerita, setelah melewati adegan baku tembak dan baku hantam yang lumayan sengit, Lee dan juga Carter berhasil mengalahkan Juntao beserta anak buahnya. Help! Do something! On for about an hour. I'm gonna go get the ambulance. I'll be right back. Tyler! I was just playing. Polite to my nuts. Sorry. Setelah kejadian sudah kondusif, Konsul Han berterima kasih kepada Lee karena sudah menyelamatkan So-young. Warren dan Whitney pun menawarkan jabatan untuk Carter bekerja di FBI, namun ditolak mentah-mentah karena Carter lebih memilih untuk tetap menjadi polisi dan juga berlibur ke Hong Kong bersama Lee. All up in your ass. I'm LAPD. Bitch. What's up, man? You ready to go? Yep. Listen to me. Lalu kemudian film pun tamat. Kayaknya nggak banyak kesan yang bisa gue sebutin setelah menonton film ini, selain film Jackie Chan itu jarang ada yang jelek bro. Tetap seru ditonton meskipun ini film udah dirilis 20-an tahun yang lalu. Asli dah. Dan Rush Hour ini ada film kedua dan ketiganya juga bro. Ditambah lagi info soal film keempatnya yang katanya bakal rilis di tahun 2023. Gile, gue sih pasti nonton kalau udah rilis nanti. Oke, thank you buat yang udah nonton di channel ini. Buat yang suka channel Cari Film, silahkan di like dan juga subscribe. Semoga kalian tetap sehat dimanapun kalian berada. Thank you and bye-bye.